Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak, Ibu, serta rekan milenial, kerabat TV Desa dimanapun berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangsa, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, serta yang berada di mancanegara. Salam bahagia, kerabat desa Indonesia. Salam warung saham. Senang rasanya kita berjumpa kembali setelah libur Idul Fitri kemarin. Tak lupa kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi seluruh kerabat desa dimanapun berada. Saya Farel, kita berjumpa kembali dalam acara obrolan warung saham dengan topik kali ini adalah membangun bisnis versus membangun aset. Acara ini terselenggara atas kerjasama TV Desa dengan komunitas warung saham. Sebagai informasi, TV Desa adalah siaran televisi berbasis satelit melalui MSP Prisat yang bisa disaksikan melalui aplikasi GenClick dari handphone Anda. TV Desa merupakan media informasi yang mengangkat isu sekaligus memberikan edukasi untuk seluruh desa di Indonesia. Nah, sedangkan Warung Saham adalah sebuah komunitas yang mencetak para pebisnis saham dengan aktif memberikan sosialisasi dan edukasi dengan metode yang simpel dan mudah dipraktekkan oleh siapa saja. Hari ini telah hadir bersama kita edukator serta founder dari komunitas Warung Saham yaitu Mbak Warsa. Halo, selamat sore Mbak Warsa. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Warsa ya? Baik, Minal aidin wal sehat. faizin, mohon maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin, sama-sama. Oke, terima kasih telah hadir sore hari ini Mbak Warsa. Yang kedua narasumber kita adalah Kang BC, founder Akuin, yaitu Akademi UMKM Indonesia, di mana memayungi 1.500 UMKM se-Jawa Barat. Halo Kang BC, apa kabar? Mic-nya belum aktif, Kang BC. Oh iya, halo. Oke, sehat ya? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sama-sama atas nama keluarga besar Akuin di Indonesia dan Jawa Barat khususnya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, sukses selalu buat TV Desa dan Warsa. Amin. Terima kasih sudah hadir bersama kita sore hari ini, Kang BC. Oke, Bapak Ibu, tanpa terasa krisis ekonomi sudah memasuki tahun kedua, di mana pengangguran semakin meningkat. Ironisnya, omset perdagangan kita semakin menurun. Banyak perusahaan besar yang mengurangi karyawannya, bahkan ada yang mem-PHK massal. Ya, dalam kondisi serba sulit, kebutuhan hidup tetap ada, malah semakin meningkat. Nah, bagaimana kita bisa bertahan dan berharap bisa memiliki masa depan yang lebih baik serta sejahtera. Minimal kita berkorban sesaat untuk masa depan yang lebih baik. Nah, banyak alternatif, banyak cara dengan memasuki berbagai bisnis yang menjanjikan. Tapi sayangnya ujung-ujungnya malah bodong. Ya, hanya ada dua pilihan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mencari peluang bisnis baru atau membangun atau menciptakan aset. Nah, sayangnya peluang bisnis baru itu tetap ada, tapi membutuhkan effort, waktu, tenaga, biaya, dan lain-lain yang tidak sedikit jumlahnya. Nah, sedangkan membangun aset adalah cara terbaik karena bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa melihat latar belakang pendidikan atau pengalaman. Yang bisa kita mulai dengan modal yang sangat minimal, di angka ratusan ribu. Nah, hari ini kita akan diskusikan topik tersebut bersama dua narasumber kita, yaitu Mbak Warsa dan Kang BC. Nah, saya pertama dulu ke Mbak Warsa. Nah, Mbak Warsa, bagaimana Mbak Warsa melihat kondisi ekonomi Indonesia dengan masa seperti itu? Silakan Mbak Warsa. Baik, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para kerabat desa di seluruh Indonesia. Salam bahagia buat kita semua. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ini adalah tayangan pertama setelah kita berhari raya Lebaran, berhari raya Idul Fitri ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan penuh keberkahan. Amin. Nah, tadi sempat disinggung oleh host kita, Pak Iriana, betul sekali ya. Jadi saya hari ini saja baca di kompas.com itu ada 147 atau 137
situs investasi yang diblokir oleh Bapepti. Itu baru hari ini. Kalau saya lihat juga di beberapa berita, itu rupanya banyak situs-situs yang ilegal yang memberikan janji-janji mengenai return yang tinggi dan seterusnya. Sebenarnya dari situ sisi positifnya adalah tingkat kesadaran masyarakat untuk hidup lebih baik, lebih sejahtera di masa datang itu ada sebenarnya ya. Kenapa? Karena terbukti bahwa banyak masyarakat yang masuk ke bisnis-bisnis yang bodong, yang ilegal. Pertanyaannya, kenapa sih masyarakat masuknya ke area-area seperti itu? Ada dua hal kalau menurut saya. Yang pertama memang kurangnya informasi, kurangnya pengetahuan mengenai dunia investasi, dunia bisnis. Yang kedua memang secara naluri, secara manusiawi itu memang inginnya cepat dapat hasil lah, cepat kaya, cepat makmur, instan, kurang lebih seperti itu. Nah, padahal sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Pak Iriana, ada dua alternatif atau ada dua hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan atau memiliki masa depan yang lebih baik, yang lebih sejahtera. Yang pertama, kita harus membangun yang namanya bisnis. Makanya materi pada sore hari ini kita angkat adalah perbandingan antara membangun bisnis, membangun usaha, dengan membangun aset. Bedanya apa sih? Nah, itu akan kita bahas pada sore hari ini. Nah, secara garis besar, di dalam kondisi yang serba sulit sekarang, hampir 2 tahun ya, kita hampir dua tahun kedua kita pandemi ini, memang mengakibatkan banyak saudara-saudara kita yang PHK, kemudian juga orang-orang yang dagang juga gulung tikar, jangankan orang-orang yang dagang kategorinya atau kelompoknya UMKM, perusahaan-perusahaan besar saja, itu dari produksi saja menurun. Kalau produksi menurun, artinya juga SDM-nya, karyawannya juga menurun. Ujung-ujungnya pendapatannya juga menurun, labanya juga menurun. Nah, kondisi seperti ini bukan berarti kita menunggu. Nunggu deh sampai suasananya, kondisinya lebih baik. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan daripada kita diam menunggu keajaiban dan seterusnya. Mendingan kita melakukan sesuatu yang lebih jelas, yaitu tadi disebutkan yang pertama adalah kita membangun bisnis baru atau usaha baru, yang kedua kita membangun aset. Bedanya apa sih? Kalau membangun bisnis tentu kita tahu ya, katakanlah saya mau buka usaha dagang bakso misalnya, itu kan membangun usaha, membangun bisnis. Dari mulai persiapan, beli gerobaknya di mana, harganya berapa, kemudian tempatnya di mana, dan seterusnya. Yang namanya membangun itu, membangun bisnis, skala besar, skala menengah, skala kecil, tetap ada yang namanya mengeluarkan effort, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan biaya, dan seterusnya. Dan ini tentu harus punya sedikit banyaknya latar belakang ya. Kalau kita mau masuk ke bisnis kuliner, minimal kita harus tahu banyak mengenai bisnis kuliner. Artinya dibutuhkan pengetahuan, syukur-syukur ada pengalaman. Ini adalah bisnis real ya, membangun bisnis. Bagaimana dengan membangun aset? Nah, membangun aset di sini sebenarnya kita hanya menyisihkan pendapatan kita untuk membeli perusahaan yang sudah ada. Dalam hal ini kita membeli saham. Contoh, saya mau buka usaha di bidang otomotif, misalkan apakah itu bengkel motor, bengkel mobil, jual spare part, dan seterusnya. Dibandingkan dengan membangun itu yang membutuhkan tadi ya effort, tenaga, biaya yang besar, bagaimana kalau kita juga membeli atau membangun aset dengan cara membeli perusahaannya? Kita bisa membeli perusahaan, katakanlah produsen ban Gajah Tunggal, kita bisa beli perusahaan Gajah Tunggal. Atau sekalian kita bisa beli perusahaan otomotifnya, Astra Internasional. Kita bisa beli banyak perusahaan. Nah, jadi di sini memang ada dua alternatif untuk bisa mengantarkan kita menjadi lebih baik dan lebih sejahtera di masa datang. Pertama dengan membangun bisnis,
yang kedua dengan membangun aset. Tentunya dengan membangun aset ini jauh lebih simpel, lebih mudah, dan lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena bisa dimulai dari angka yang sangat minimal. Saat ini untuk masuk ke bisnis saham, ke investasi di bidang saham, itu minimal 100.000. Artinya bagi teman-teman kita, bagi saudara-saudara kita, baik yang ada di perkotaan maupun di desa-desa, angka ratusan ribu masih angka yang sangat terjangkau. Jadi dua hal ini yang akan kita bahas. Kenapa kita bahas? Karena saya yakin bahwa seluruh masyarakat ini punya hak yang sama untuk memiliki masa depan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Kurang lebih gambarannya seperti itu, Pak Iriana ya. Oke, terima kasih pemaparannya Mbak Warsa. Saya setuju bahwa kondisi saat ini memang cukup memprihatinkan untuk para pelaku UMKM ya. Tambah lagi dengan kondisi PSBB kemarin di mana ruang lingkup kegiatan masyarakat yang dibatasi, akhirnya roda ekonomi kita tidak berputar ya. Saya sangat disayangkan. Tapi alhamdulillah nih sudah PSBB dilonggarkan sehingga terjadi lagi ekonomi yang cukup baik ya untuk meningkat. Mungkin banyak yang bisa jalan-jalan walaupun ke sesama daerah saja. Nah, saya ingin ke Kang BC dulu nih sebagai pelaku UMKM. Nah, Kang BC di saat kondisi pandemik seperti ini, bagaimana kondisi kawan-kawan UMKM binaan dari Akuin ini, dan lalu strateginya apa sehingga bisa mensiasati agar tidak banyak yang akhirnya gulung tikar gitu, Kang BC. Halo Kang BC. Sepertinya Kang BC-nya kendala sinyal ya, Mbah ya. Kelihatannya begitu, Pak Iriana. Oke, kita lanjut aja ke Mbak Warsa. Nah, Mbak Warsa, kalau kita melihat tadi dipaparkan bahwa sebenarnya dengan membeli sebuah kepemilikan perusahaan, kita tidak harus menciptakan lagi atau mengkreat pasar lagi ya, karena konsumennya sudah ada gitu ya. Artinya cost untuk marketing, biaya iklan dan lain-lain itu sudah tidak dipikirkan lagi. Nah, tapi bagaimana caranya kita untuk memilih perusahaan-perusahaan bagus, Pak? Apalagi misalkan para pemirsa kerabat desa itu kan mungkin masih awam. Nah, bagaimana caranya untuk memilah-milah perusahaan yang mungkin kita bisa beli kepemilikannya gitu, Mbak? Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus ya, dan ini akan mewakili juga pertanyaan-pertanyaan para pemirsa TV Desa khususnya, dan pemirsa TV Desa juga pada umumnya ya yang ada di Indonesia. Jadi kalau bicara pembelian saham, mungkin saya ilustrasinya lebih mendekati dulu. Jadi akan bahas perbandingan antara membangun bisnis atau membangun usaha dengan membangun aset. Itu bukan dua hal yang kontradiktif, bukan. Sebenarnya ini malah bisa menjadi satu kolaborasi yang bagus. Contoh, ada teman-teman saya sendiri yang kena PHK. Terus apa sih yang dilakukan? Pada dasarnya karena memang background-nya, latar belakangnya sebagai karyawan, dia tidak punya tidak punya jiwa, karena bisnis itu memang harus ada jiwa juga, harus ada minimal harus punya sense of bisnisnya, harus dijiwai. Walaupun kadang-kadang bisnisnya itu tidak besar. Contoh tadi ya, misalkan teman saya buka usaha warung bakso dengan modal katakanlah 20 juta ya, 20 juta. Nah, saya bilang ke teman saya bahwa kalau untuk bisnis bakso ini, tadi disebutkan juga bahwa salah satunya adalah penjualan. Penjualan itu kaitannya dengan pembeli. Bagaimana caranya kita baru mau memulai bisnis bisa tidak saja mengelola bisnisnya, tetapi juga harus mengantarkan produk kita atau jasa kita ke konsumen. Nah, bagaimana caranya konsumen itu bisa datang ke kita, kan butuh biaya marketing, gampang-gampangannya harus buat brosur, harus buat ini, itu, dan seterusnya. Itu di bisnis yang real, membangun bisnis. Nah, kalau membangun aset, contoh tadi saya beli
pabrik otomotif Astra Internasional. Kan itu perusahaannya sudah ada. Perusahaannya sudah ada dari tahun 1950. Jadi kalau kita perhatikan sejarahnya Astra, itu dulu kan hanya toko kan, ada di Jalan Suryo Pranoto kalau tidak salah, Jakarta Pusat. Yang mendirikan adalah Pak William Suryajaya tahun 50. Sampai dengan hari ini itu usia perusahaannya sudah 71 tahun. Nah, sekarang ini sudah terbentuk Astra yang begitu besar dengan aset yang ratusan triliun. Mereka sudah melakukan katakanlah kalau untuk tingkat direksi itu melakukan fit and proper. Sehingga Astra ini sudah dikelola secara profesional dari mulai level bawah sampai level direksi. Jadi kita nggak ribet lagi gimana caranya mikirin perusahaan itu jalan. Kalau tadi kan kita masih mikirin gimana caranya jualan bakso ini jalan. Kalau dengan membangun aset, dengan membeli saham, kita sudah nggak mikirin lagi. Perusahaan ini dijalankan oleh orang-orang yang profesional. Kita hanya membeli kepemilikan dari saham. Dalam hal ini saham Astra. Dan tadi disampaikan, kalau kita membeli saham, terus bagaimana kalau menjual? Kan tadi juga kalau menjual bakso kan harus cari pembeli ya. Nah, uniknya dan bagusnya, kabar gembiranya kalau di bisnis saham, kita tidak mengeluarkan biaya apapun untuk mencari konsumen. Siapa sih yang mau beli saham kita? Misalkan saya beli sahamnya Astra. Pertanyaannya, terus kalau saya mau jual, emang ada yang beli ya? Nah, tentu di sini, di bisnis saham ini memang dibutuhkan yang namanya pembelajaran dan pelatihan. Beda dengan katakanlah jualan bakso tadi kan walaupun bisa melakukan pembelajaran dan pelatihan, tapi lebih banyaknya mungkin secara otodidak. Tapi kalau di bisnis saham, karena ini bisnis yang notabene dibutuhkan juga keilmuannya, sehingga masyarakat, khususnya pemirsa TV Desa, harus membangun pembelajaran. Belajar ini bisa macam-macam. Bisa belajar sendiri. Sekarang kan eranya digital ya. Tadi pagi saya nonton TV, Indonesia menjadi melek atau cakap digitalisasi. Yang kedua, bisa juga kita masuk ke lembaga-lembaga pendidikan. Bisa juga ke tempat-tempat kursus. Dan itu biayanya cukup mahal. Yang saya tahu tuh rata-rata 5 juta ke atas lah. Dan itu biasanya berbayar setiap tahun. Nah, yang ketiga, yang paling murah, yang paling terjangkau, itu adalah lewat komunitas. Nah, di sini kita komunitas Warsa, ya, Warung Saham, juga memberikan pelatihan, bimbingan kepada seluruh masyarakat yang ingin berbisnis saham di pasar modal. Kenapa ini penting? Karena bisnis saham ini pertama program pemerintah, yang kedua legal, ada undang-undangnya. Ketiga, sangat aman. Kenapa sangat aman? Semua uang kita itu dikelola di rekening kita sendiri. Jadi Warsa ini, komunitas Warsa ini hanya memberikan pelatihan. Bagaimana cara memilih saham, tadi pertanyaan yang disampaikan Pak Iriana, bagaimana sih cara memilih saham? Saat ini ada 728, kurang lebih 730. Karena memang setiap tahun selalu ada perusahaan baru yang masuk ke bursa. Disebutnya perusahaan go public. Jadi tadinya kan perusahaan private ya, perusahaan tidak go public yang dimiliki oleh perorangan, kemudian masuk ke Bursa Efek Indonesia menjadi perusahaan publik. Kenapa disebut perusahaan publik? Karena memang perusahaan itu sahamnya bisa dimiliki oleh masyarakat. Nah, saat ini ada 728 perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana cara kita memilihnya? Ribet, nggak ngerti, nggak tahu. Nah, memang ini salah satu dari beberapa hal yang menyebabkan orang Indonesia ini menghindari investasi di saham, menghindari bisnis saham. Kenapa? Karena tidak mengerti. Nah, tidak mengerti ini solusinya cuma satu, belajar. Belajarnya ribet nggak sih? Kalau di pikiran kita yang namanya matematika itu ribet,
susah kalau di pikiran kita yang namanya kimia ya, dulu ada kimia, ada fisika, susah ribet. Bisnis saham itu jauh lebih simpel dari matematika, jauh lebih simpel daripada fisika. Kita saja udah melewati masa SMA misalkan, artinya kita sudah melewati mata pelajaran yang susah ya. Kita bisa melewati matematika, kita bisa melewati fisika, kimia. Artinya masyarakat ini dengan mudah bisa menjadi investor di pasar modal. Jadi dengan masuknya katakanlah para pemirsa TV Desa menjadi katakanlah anggota besar, anggota keluarga besarnya Warsa, tentu kita akan bimbing dari mulai bagaimana caranya membuka rekening saham, bagaimana caranya melihat aplikasinya bisnis saham, bagaimana caranya memilih saham dari 720 menjadi saham-saham yang layak kita beli. Bagaimana caranya kita membeli saham, bagaimana caranya menjual saham, itu akan dibimbing, dilatih, diajarin. Sampai kapan? Sampai bisa. Dan kalau sudah bisa, saya selalu tekankan ke para membernya Warsa, jangan pelit ilmu. Kalau sudah bisa, ilmu itu silahkan diinformasikan, syukur-syukur bisa mengedukasi yang lain. Pertama dapat pahala, kedua tentu dapat apresiasi dari Warsa. Kenapa? Karena ini merupakan programnya pemerintah. Artinya kita mensupport programnya pemerintah. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dimengerti juga ya sama para pemirsa TV Desa di seluruh Indonesia. Kurang lebih seperti itu Pak Iriana. Terima kasih Mbak Warsa. Jadi semoga ini mewakili tidak informasi yang belum didapatkan oleh para kerabat desa. Nah, memang setuju bahwa sesuatu itu kita harus mulai dengan keilmuannya. Nah, saya yakin tadi penjelasan dari Mbak Warsa, ketika Bapak Ibu yang baru memulai tentang saham ini akan mendapatkan keilmuan yang lengkap dan simpel jika bergabung di komunitas warung saham. Nah, oke, ini Pak Bambang, Kang BC-nya sudah bergabung. Saya ingin menyapa Kang BC dulu. Halo Kang BC, sinyalnya bagaimana? Sudah oke? Mic-nya masih tertutup. Oh, oke. Ya siap. Siap ya. Oke. Ada kendala dengan barusan. Terima kasih Kang BC. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa kondisi saat ini memang cukup global ya. Nah, saya ingin melihat bagaimana para kawan-kawan kita di UMKM Indonesia, khususnya di Akuin ini, melihat kondisi di 2 tahun ini, Kang BC, karena pandemik. Lalu strategi apa sih sehingga kawan-kawan Akuin ini bisa bertahan sampai saat ini lewat bimbingan Kang BC? Silakan Kang BC. Baik, terima kasih Pak Iriana dan Mbak Warsa, juga pemirsa di seluruh Indonesia. Untuk keluarga besar para pejuang ekonomi dari UMKM dalam kondisi 2 tahun ini, terus terang, apalagi tahun pertama itu sangat pahit ya kita rasakan, karena kita sudah pernah mengalami bersama-sama kondisi lockdown di mana UMKM juga jangankan untuk berjualan, mendapatkan bahan baku juga kesulitan. Tapi alhamdulillah pada mulai tahun yang masuk 2021 ini ada perubahan, sudah mulai ada kebijakan yang memperbolehkan kita sudah beraktivitas tentunya dengan tetap prokes ya. Tapi tentunya kita juga menjadi satu hikmah ya. Kalau saya sampaikan ke teman-teman, kondisi seperti ini bukan untuk kita kalah dan menyerah, tapi mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini kita muncul kreativitas yang baru yang kemudian juga bisa membuat kita survive dan tetap grow up. Salah satunya yang kami lakukan adalah mengikuti banyak kegiatan-kegiatan online, edukasi online, baik yang diadakan pemerintah, rekan-rekan juga para penggiat di UMKM, baik di lokal ataupun nasional, dan juga yang menurut saya sangat menarik dan berdasar catatan terjadinya kondisi seperti ini beberapa puluh tahun yang lalu,
justru kita harus cerdas dalam mengelola aset digital. Salah satunya kita jangan terlena pada penjualan konven. Khususnya UMKM ini kan ada yang startup, kebanyakan itu kan penjualannya lewat langsung, Pak Yana. Nah, penjualan langsung ini tentunya tetap kita lakukan di beberapa tempat, di kawasan-kawasan Pujasera, beberapa tempat-tempat tamasya, ataupun untuk kantong-kantong yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, kami tetap melakukan itu, Pak. Jadi penjualan konven ini memang belum bisa ditinggalkan dan tidak bisa ditinggalkan. Di masa pandemik sekalipun kami masih merasakan adanya bantuan, terbantu dengan adanya penjualan konven, baik itu yang sifatnya skalanya di lokal ataupun nasional. Kemudian kami juga melakukan edukasi, memberikan membantu dalam memberikan lokasi-lokasi berjualan di tempat-tempat yang memang protokoler kesehatannya baik, sehingga kami bisa kawasan itu dipercaya oleh masyarakat untuk masuk dan mendapatkan kenyamanan baik dari pengunjung ataupun para calon pembeli. Nah, untuk itu kembali lagi yang kami titik beratkan saat ini adalah berapapun yang kita dapatkan, kita berbisnis itu kan dalam rangka membangun atau mendapatkan aset. Yang kita sudah punya satu tempat, ingin membuka cabang di tempat lain dan seterusnya. Nah, apa yang ditawarkan oleh Warung Saham ini sangat mengedukasi dan menginspirasi dan membuat kita lebih terarah karena membangun bisnis ingin mendapatkan aset. Aset kemudian kita gunakan untuk baik itu bisa kita dapatkan untuk agunan, mendapatkan jaminan berupa bantuan keuangan dari lembaga-lembaga keuangan. Tapi yang lebih menarik saat ini ternyata, bukan saat ini, saya kira sudah sangat lama sekali tentang adanya informasi bagaimana kita membangun aset digital ataupun aset yang berupa pemilikan saham. Nah, edukasi kami sekarang lebih mengarahkan juga, mengingatkan kepada teman-teman untuk ayo kita bersama-sama, kita memiliki aset yang sudah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar. Kita besertakan di situ penyertaan modalnya, dan kemudian kita terus beralih kepada kepemilikan perusahaan-perusahaan yang lain dari penyisihan hasil kerja modal kerja kita. Sementara kita memang tidak bisa banyak melakukan hal-hal lain, Pak Riana, untuk expand membina UMKM selain dengan cara-cara menggunakan jalur-jalur komunikasi baik di lokal maupun nasional. Kita bangun dengan teman-teman di berbagai organisasi lain seperti HIPMI, ada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Mereka juga menggeber gerakan HIPMI Connection, dan kami sangat mengapresiasi juga baik yang diadakan oleh beberapa kelompok bisnis lainnya. Mudah-mudahan ada harapan kami dengan adanya TV Desa ini juga bisa terus menyuarakan melalui program siaran yang dibangun dengan Warsa ini, Pak Yana. Mudah-mudahan keberadaan kami 1.500 masih sangat kecil. Itu klaster UMKM itu di Kota Bogor itu tercatat kemarin dari laporan Kepala Dinas atau Dinas Koperasi dan UMKM ada 78.000 UMKM startup pada saat pandemi. Itu hasil dari pantauan data mendapat bantuan dari pemerintah. Nah, ini bayangkan itu 78.000 ini luar biasa, Pak Yana. Nah, saya mendapatkan data yang juga belum termasuk ke dalam data yang dari pemerintah, khususnya Dinas Koperasi, adalah klaster-klaster lain, klaster pertanian, klaster peternakan, perikanan, IT, dan lain-lain. Nah, semuanya ini mudah-mudahan bisa nanti berkelanjutan. Saya mohon kepada TV Desa untuk terus memberikan satu saluran inspirasi ini, kita bisa berkomunikasi, dan ruang lingkupnya mudah-mudahan nanti ke depan informasi tentang adanya acara seperti ini yang dibangun dengan Warsa ini bisa terus dikembangkan, Pak. Saya berharap seperti itu, dan diinformasikan mudah-mudahan bisa kepada dinas-dinas lain, maksudnya di pemerintahan, baik di kota ataupun provinsi. Harapan saya TV Desa bisa terus menjembatani adanya komunikasi yang baik, dan ke depan ada narasumber yang dilibatkan juga, Pak Yana, yang lain dari teman-teman pemerintah, sehingga diskusi kita ini dalam membangun bisnis dan melalui pembangunan aset ini bisa lebih berkembang, dan mereka memahami bahwa kami butuh saluran-saluran yang memang bisa dilakukan untuk pengembangan usaha. Salah satunya, terakhir mungkin dari saya,
adalah kita bisa menggelar pameran, gelar produk UMKM melalui online yang diprakarsai oleh TV Desa, dan kita bisa bertransaksi secara nasional. Dan kemudian di situ, bila perlu saya berharap Warsa sudah menyiapkan satu pendaftaran gitu Pak Iwan. Pendaftaran di mana kami UMKM pada saat di acara itu dibuka untuk bisa mendaftarkan menjadi member Warsa, sehingga setelah acara itu terinspirasi, kita langsung dijemput bola untuk bagaimana kita betapa pentingnya juga menabung di tabungan aset yang digital. Khususnya kepemilikan saham atau melalui belanja menabung saham dan juga tradingnya. Karena yang saya ketahui di masa pandemik ini yang bertahan itu di bisnis trading saham. Mungkin sementara itu Pak Yana, mohon maaf tadi saya agak ketinggalan informasi atau mengupas dari apa yang disampaikan Pak Iwan karena ada saluran jaringan yang jelek. Sementara itu Pak Yana. Ya, terima kasih Kang Bece. Jadi tadi kondisi UMKM di saat ini kita dapat gambaran lebih real, lebih lengkap dari pelaku pasarnya langsung. Nah, tadi saran-saran Kang Bece kita akan akomodir dengan TV Desa dan Mbak Warsa. Nah, ini cukup menarik pembahasan kita sore hari ini. Saat ini kita jeda dulu, kita akan berikan kesempatan untuk iklan yang mau lewat. Kita akan sambung kembali setelah iklan berikut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, para kepala desa, dan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, siapapun, saya mengajak untuk menyaksikan berbagai informasi yang terkait dengan Kementerian Desa, terkait dengan perkembangan desa, terkait dengan dinamika yang ada di desa melalui TV Desa. Karena TV Desa ini memang ada untuk memberikan sajian terbaik tentang desa-desa kita, tentang kegiatan-kegiatan kita di desa, yang itu akan sangat bermanfaat dalam rangka membangun desa. Sekali lagi saya mengajak kepada kita semua untuk terus mengikuti dan menonton TV Desa. TV Desa, berkat jati diri bangsa. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Irwan, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan yang baik ini mengajak kita semua, para kerabat desa, aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah supra desa, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan provinsi, serta pemerhati desa lainnya, untuk senantiasa bersama-sama kita menyaksikan dan mengikuti tayangan-tayangan edukatif dan inspiratif tentang potensi, tentang permasalahan, inovasi, perkembangan dan prestasi desa-desa di Indonesia yang disajikan atau ditayangkan oleh TV Desa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, berkat jati diri bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat perkembangan terakhir ini, ada banyak sekali perspektif yang menarik dari TV Desa. Ini adalah TV yang menurut saya memberikan manfaat besar bagi penyelenggaraan birokrasi di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Karena yang ditampilkan adalah realitas yang betul-betul terjadi. Yang ada di TV Desa adalah gambaran-gambaran bagaimana masyarakat kita, bagaimana pemerintahan kita, dan di sini ditampakkan progres-progresnya. Saya sendiri merasakan banyak mendapatkan manfaat. Saya adalah salah satu penikmat, penonton, pemerhati TV Desa. Jadi rekan-rekan semua, mari tonton TV Desa, ikuti TV Desa, jangan pernah bosan. Ini inspirasinya banyak. Terima kasih TV Desa, terima kasih kerabat desa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, berkat jati diri bangsa. Oke, kembali lagi bersama kami di obrolan Warung Saham bersama TV Desa dan komunitas Warsa. Tadi pemaparan dari Kang BC cukup menarik bahwa penjualan konvensional itu di saat pandemi tidak bisa dijadikan hal utama dalam mendapatkan penghasilan, tapi akan dibarengi dengan penjualan secara online. Nah, memang sih kemarin saya sempat baca juga ya cerita sukses dari kawan saya yang kemarin itu dia melihat ternyata pasar di saat pandemik ini dia punya satu metode yang bagus. Jadi dia nggak menjual di ruang lingkup Indonesia tapi sampai ke luar negeri. Padahal yang dijualnya cukup simpel, yaitu daun pisang. Nah, ternyata responnya cukup bagus di luar negeri. Daun pisang itu bisa dijual mahal. Nah, saya melihat bahwa ternyata pandemik ini membawa hikmah bagi orang-orang yang melihat peluang dan kreatif. Nah, tadi Kang BC juga menyampaikan satu ide untuk Mbak Warsa dan tim TV Desa, bagaimana agar mengadakan online ini secara masif kepada pelaku UMKM, lalu diberikan satu edukasi saham juga. Nah, Mbak Warsa ini saya melihat peluang juga nih Mbak Warsa, bahwa ada 1.500 tercatat di bawah Akuin UMKM binaannya, bahkan lebih lagi datanya ada 78.000. Nah, ini kalau kita bisa rangkul kawan-kawan UMKM untuk memberikan edukasi hasil dari penjualan mereka sisihkan, mereka juga akan mempunyai satu aset yang diharapkan bisa besar di masa yang akan datang. Nah, kira-kira Mbak Warsa bagaimana menyambut permintaan dari Kang BC dan timnya ini? Silakan Mbak Warsa. Oke, baik. Terima kasih. Makin menarik ini. Jadi, karena memang salah satu kelompok, kan kalau kita lihat ya, kelompok di masyarakat itu kalau bicara penghasilan ya, kalau kita bicara income, itu kan ada kelompok paling atas dengan penghasilan paling tinggi, itu kan persennya kecil, paling juga 5%. Jadi orang Indonesia yang berpenghasilan katakanlah ratusan juta per bulan, miliaran, itu kan kelasnya paling 5%. Kemudian ada kelas juga kelas menengah. Kelas menengah itu kalau level di kantor mungkin para manajer, para pimpinan cabang kalau di perusahaan. Nah, faktanya banyak yang masuk kelompok yang di kategori penghasilannya menengah ke bawah. Baik dari sisi dia itu sebagai seorang karyawan ataupun pedagang kecil dan seterusnya, itu kan kategorinya kategori menengah bawah. Nah, jangankan Pak untuk berbisnis, jangankan untuk berinvestasi saham lah, buat dapur aja susah. Ya, makanya di dalam pembukaan tadi Pak Iriana sempat bilang, untuk memiliki masa depan yang lebih baik dan sejahtera itu memang harus agak diketatkan ikat pinggang. Artinya sesaat kita memperketat dulu, tetapi masa depan kita jauh lebih baik dari sekarang. Bagaimana caranya? Nah, mungkin bagi orang-orang yang berpenghasilan cukup baik itu nggak ada masalah. Mereka mau bikin usaha apa mudah karena modalnya ada, misalkan networknya banyak dan seterusnya. Terus bagaimana dengan kalangan-kalangan yang penghasilannya juga nggak besar atau pas-pasan, networknya juga kurang, kemudian pengalamannya juga nggak ada, katakanlah. Terus bagaimana memulai bisnis? Nah, tadi disebutkan di awal bahwa untuk memiliki masa depan yang baik dan sejahtera itu ada dua alternatif, membangun usaha, yang kedua membangun aset. Membangun aset di sini dalam arti kita membeli saham perusahaan yang sudah besar, contoh tadi ya Astra International, Bank BCA, Bank Mandiri, dan seterusnya. Nah, jadi ada dua hal. Nah, kaitannya dengan UMKM yang tadi disebutkan, alhamdulillah Pak Bambang dengan Akuinnya, Akademi UMKM yang ada di Bogor, yang membawahi kurang lebih 1.500, itu benar-benar sebenarnya potensi besar. Potensi besar pertama, bagaimana caranya kita bisa membangun mereka, ya tidak saja membangun kita, tetapi membangun mereka lebih baik di masa depan.
Apalagi seluruhnya kan tadi tercatat kurang lebih 78.000. Ini sebenarnya aset bangsa. Nah, salah satu indikator keberhasilan satu bangsa kan memang banyaknya pelaku-pelaku pebisnis atau UMKM yang syukur-syukur juga bisa menjadi investor di pasar modal. Saat ini tercatat baru 1%, orang yang berbisnis saham di pasar modal. Jadi dari 272 juta penduduk Indonesia, itu baru 2 jutaan orang. Kenapa? Karena tidak mengerti. Nah, dengan adanya acara seperti ini, kita memberikan sosialisasi dan edukasi, minimal seluruh masyarakat teredukasi dulu deh, bahwa bisnis ini adalah bisnis yang merupakan program pemerintah, aman, dan return-nya, hasilnya jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan, katakanlah kita berinvestasi di properti, di emas, di deposito, dan seterusnya. Nah, sehingga ke depan bayangan saya yang tadi disampaikan bahwa akan ada satu kolaborasi antara UMKM yang akan mengadakan misalkan pameran skala nasional melalui online. Wah, ini seru nih. Nah, ternyata di situ misalkan katakanlah dari 1.500 setengahnya deh yang ikut gitu ya, sekitar 700-800-an peserta yang ikut zooming di situ. Minimal kita dari komunitas memberikan informasi bagaimana sih cara berbisnis saham yang benar dan seterusnya. Karena memang ini bukan berarti lebih bagus bangun bisnis dong dibandingkan dengan bangun aset. Tidak, atau sebaliknya. Kalau begitu lebih bagus bangun aset dong ketimbang bangun bisnis, juga tidak. Artinya ini satu kolaborasi yang saling mengikat dan menguntungkan. Jadi bagi saudara-saudara yang sekarang masih bekerja, alhamdulillah, tetapi jangan lupa sisihkan dari penghasilan kita untuk masa depan yang lebih baik. Di mana disisihkannya? Tentu di tempat yang benar. Tadi di awal saya sampaikan, hari ini saya baca ada 137 situs investasi bodong. Artinya memang masyarakat kan sudah sadar bahwa ingin memiliki masa depan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Hanya mungkin salurannya yang belum ketemu. Nah, dengan adanya komunitas saham ini mudah-mudahan menjadi jalan, menjadi jembatan untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Begitupun saudara-saudara yang sekarang katakanlah pelaku UMKM. Dari hasilnya itu berapapun, karena minimal kan 100.000 ya untuk memiliki perusahaan, minimal disisihkan setiap dapat income, setiap dapat rezeki. Untuk apa? Untuk masa depan yang lebih baik dan sejahtera. Jadi tadi saya sangat apresiat juga dengan rencana Pak Bambang, yang mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi, kita rangkul juga partner kita, TV Desa, bagaimana caranya ini tidak menjadi wacana, tetapi menjadi realisasi. Untuk siapa? Tentu untuk kita semuanya. Kurang lebih seperti itu, Pak Irian. Ini Pak Yana, izin biar mau saya Pak Iwan ini. Siap. Oke, langsung. Sorry ya, nggak apa. Soalnya gini, Pak Iwan, saya langsung ke teknis nih ya, karena ini saya berharap ini bisa ditonton juga oleh rekan-rekan UMKM dan bisa saya sampaikan. Saya mewakili dari sisi UMKM. Pertama, informasi. UMKM itu ada 3 kelompok, Pak. Pertama, kelompok startup. Startup ini pemula, betul tadi modalnya ada yang terbatas dan itu sangat banyak sekarang ini. Di masa pandemi ini jumlahnya ribuan. Kalau bicara 1.500 sangat sedikit. 78.000 pun sedikit. Satu Jawa Barat, satu klaster pertanian pernah saya sampaikan jumlahnya 340.000, bayangkan Pak. Itu klaster. Klaster itu berarti baru pertanian. Belum klaster yang lain. Nah ini biar kita, yang saya rasakan Pak, itu di klaster startup banyak. Nah kita punya klaster menengah tuh. Ya klaster menengah ini asetnya sudah sekarang dinaikkan, sudah naik 5M kalau nggak salah oleh peraturan pemerintah itu ya, bahwa UMKM dengan aset 5M, bayangkan 5M, dulu 2M. Dan UMKM yang klaster startup pun sudah asetnya tuh sudah cukup besar. Nah, yang klaster menengah atau UMKM yang memiliki aset 5M itu masih disebut UMKM, Pak. Nah, berarti ini asetnya besar dong gitu. Karena yang dilihat oleh pemerintah memiliki aset senilai 5 miliar pun masih UMKM. Nah, ini saya pengen ada satu sinergitas yang konkret nih Pak Yana ya. Jadi pertama, itu baru klaster menengah, belum klaster ekspor. Wah, klaster ekspor udah besar lagi. Nah, untuk informasi membangun aset ini sebetulnya sangat bagaimana biar langsung bisa diserap oleh UMKM, Pak. Pertama, saya menginginkan dan menginformasikan klaster startup jumlahnya ribuan, kesadaran untuk menabungnya atau berinvestasi itu sudah ada.
Terbukti dari yang Pak Iwan sampaikan, banyak edukator ataupun kelompok-kelompok yang sama seperti atau perusahaan yang trading juga, sekian catatannya ternyata banyak yang bodong kan. Dan korbannya banyak, Pak. UMKM pun banyak yang kena korbannya itu. Kalau saya kumpulkan rata-rata, ini klaster startup nih yang pemula nih. Siapa yang pernah berinvestasi di A, B, C melalui online? Rata-rata 60% pernah, Pak. Berarti kesadarannya sudah ada kan? Nah, ini siapa yang berperan, yang harus memberikan informasi tentang adanya edukasi saham ataupun kelompok ataupun pebisnis saham yang benar. Nah, saya melihatnya kehadiran TV Desa ini sangat penting karena TV Desa sudah menjadi bermitra dengan Kemendes kan, dengan tingkat ke desa, kecamatan dan lain-lain. Seandainya bisa ke depan, Pak, yang kami informasikan UMKM ini kesadarannya ada, tapi salurannya Pak yang banyak salah sehingga muncul kapok. Nah, kalau sudah kapok Pak ya, sudah dulu aja kami ketipu. Nah, itu susah tuh Pak Iwan. Membangun image itu susah. Oh, saya pernah ikut bisnis ini, bisnis itu yang ya sampai yang aset digital juga. Nah, mereka sudah masuk Pak di Kota Bogor dan kabupaten ini. Dan bahkan saya kemarin ke Bandung pun sudah nyampe. Tapi apa yang membuat mereka itu kaku dan kapok dan cukup mempengaruhi perjuangan saya di Akuin membangun mereka untuk mendapatkan aset yang lebih baik dan berbisnis melalui tidak hanya mengandalkan dari penjualan aja Pak Yana, kurang informasi Pak dan kurang gerakan dari rekan-rekan. Saya nggak mau menyalahkan pihak lain, tapi saya hanya menyarankan tolong melalui mudah-mudahan dengan TV Desa, satu saat kita bisa Zoom meeting Pak dengan kepala-kepala desa yang mengundang para koordinator, para kelompok-kelompok UMKM, nggak usah Indonesia dulu deh, mungkin Jawa Barat Pak gitu, atau nanti Jawa Tengah gitu kan. Kalian di Jawa Tengah, saya mengenal ada Ketua Paguyuban Jawa Tengah sangat aktif dulu Pak Leles itu sahabat saya. Nah, dari situ Pak, kalau TV Desa yang bicara, mungkin mereka yang mengumpulkan rekan-rekan atau mengundang rekan-rekan government untuk membantu Pak memberikan penyadaran karena ini loh, divisinya atau lembaganya sudah ada Warsa. Nah, di situ saya harus sampaikan Pak, kelemahan teman-teman UMKM ini memang kadang-kadang gaptek Pak, malas itu Pak main di handphonenya. Nah, mereka harus ada yang mewakili. Harapan saya di sini Dinas Koperasi datang atau menyambut. Untuk edukasi itu, saran saya Pak, bisa juga tidak perseorangan gitu loh Pak Iwan. Atau mungkin Warsa bisa memberikan satu edukator Pak ya, untuk per satu kelurahan atau satu desa, Warsa menyiapkan satu edukator yang dicetak, tapi tidak dari mereka Pak. Di awal ini memang tidak juga mengandalkan teman-teman pemerintah, tapi Warsa mengirim satu orang. Dan saya memang sudah melihat di sini kesungguhan Warsa sudah luar biasa Pak Yana. Warsa sudah menyiapkan ada pertemuan non-member ya kan, ada pertemuan juga edukasi yang memang khusus ini. Tapi itulah Pak, teman-teman UMKM ini karena mereka sibuk Pak, mereka sibuk bagaimana mempertahankan penjualannya ya kan, sehingga mereka ada kebutuhan juga yang harus ditutup. Sebetulnya kalau secara harian Pak, mereka bisa menyisihkan Pak, masih bisa menyisihkan. Separah-parahnya kalau mereka bisa berjualan itu masih bisa menyisihkan. Cuman kadang-kadang menyisihkannya karena tidak ada informasi yang tepat, akhirnya konsumtif lagi tuh Pak Iwan. Konsumtif atau buat menambah aset yang lain, mungkin menambah yang modal dan lain-lain. Nah, harapan saya di sini bisa ada satu formula gitu Pak Iwan ya, ke Pak Yana nanti di TV Desa ini saya sampaikan UMKM ini bisanya kerja, semangatnya luar biasa, produksi. Nah, saya diakuin kan bagaimana membantu penjualan itu fungsi kami Pak. Kami mengedukasi, kami memberi lokasi, baik itu offline atau online, dan saat ini saya sedang konsentrasi bekerja sama dengan beberapa tempat kawasan bisnis untuk mendapatkan agar teman-teman bisa berjualan Pak. Nah, di situ pada saat sudah masuk Pak Iwan, harapan saya kelemahan mereka ibu-ibu atau mak-mak ini yang jumlahnya luar biasa dan semangatnya besar ini, pada saat berbicara dengan bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara ada yang menabung, ada yang trading. Nah, itu sudah mulai dijadwal, Pak. Per kelurahan ini, nah tentunya kalau Warsa sendiri nggak bisa, karena kita nggak punya kewenangan ya. Saya pun akuin hanya bisa menghimbau. Tapi pada saat government ikut, Pak, di situ, karena menurut saya salah satu kewajiban mengedukasi itu di sini harus ada campur tangan government, Pak. Kalau government ikut membantu, saya kira program yang luar biasa ini, yang finalnya adalah ikut membangun bangsa melalui kepemilikan saham, melalui trading saham. Kalau trading saham tentunya untuk personal Pak ya. Kita nanti diedukasi, UMKM pun bisa cerdas, dan harapan saya nanti Pak Yana, ke depan mudah-mudahan UMKM ini bukan sekedar, saya ngelihatnya gerakan Warsa dan TV Desa ini bukan sekedar
untuk mencetak mereka jadi penabung saham atau trading saham, tapi mereka jadi punya semangat, mudah-mudahan bisa UKM ini jadi holding, Pak. Jadi holding bersatu atas nama koperasi atau atas nama kelompok, karena satu UMKM itu biasanya satu daerah, Pak Yana, itu ada satu paguyuban ya, Pak. Di sini aja di Bogor kota ini paguyubannya banyak. Ada paguyuban binaan Dinkop. Ada setiap dinas tuh punya binaan loh, Pak. Saya kira Pak Iwan juga mau ngetahui itu kan. Setiap dinas dan di setiap bank pun bahkan yang saya tahu salah satu bank swasta Indonesia itu memiliki binaan UMKM. Tapi pertanyaannya, Pak, maaf nih kepada teman-teman BUMN, apakah diedukasi untuk ikut membeli saham BUMN-nya atau tidak gitu loh. Nah, mudah-mudahan sudah, Pak. Jadi kalau kita diberikan mimpi besar, UMKM diinformasikan tentang adanya peluang membangun bisnis aset ini, saya kira mereka tidak terjebak pada satu pemikiran yang sempit. Yang, waduh, besok kita modal gimana? Jadi selalu harus mendapatkan, kapan ada mendapatkan PDLB, bantuan dana bergulir, dari BUMN, atau dari pengusaha swasta, atau dari perusahaan swasta maksud saya, atau dari mana-mana. Nah, saya berharap di sini, Pak Iwan, memang perjuangan dari Warsa ini tidak bisa sendiri, Pak. Kami di Akuin pun ada keterbatasan dalam hal tadi informasi, Pak Iwan, bahwa ibu-ibu ini atau bapak-bapak pun pengusaha UMKM yang startup yang jumlahnya jutaan, ratusan juta ini, mereka kelemahannya agak kurang menyukai IT, Pak. Sementara ini dasar pertama. Nah, keduanya, informasi tentang adanya bagaimana membangun aset seperti yang sedang dilakukan Warsa ini juga kurang menyeluruh, Pak. Sehingga kalau bahasa saya, andaikan saya kepala daerah, Pak. Kalau saya kepala daerah, seluruh kepala dinas wajib semua binaannya, koordinatornya MOU deh bila perlu, Pak, dengan Warsa. Nah, ini konkret, Pak Yana, mohon izin. Jadi saya sampaikan agar kita nanti pada harapan saya, Pak, walaupun saya bukan di Warsa, tapi saya sebagai Akuin, harapan saya seluruh UMKM minimal, Pak, 20% aja, Pak. Di Jawa Barat atau di setiap wilayah ambil 20%, karena jumlahnya kan besar sekali, Pak. Kita paksa, Pak. Nah, kalau bahasa dalam Islam kan untuk berbuat sodako kadang-kadang harus dipaksa, Pak. Tapi untuk maju memang harus dipaksa. Tapi paksaannya tentunya dengan informatif, dengan tetap informatif dan terbukti. Nah, bagaimana membuktikan bahwa bisnis membangun aset melalui khususnya salah satunya saham ini baik, itu Warsa, Pak. Bagaimana mengajak pemerintah itu TV desa, dan bagaimana saya mengajak teman-teman untuk mengalokasikan investasinya ataupun membangun bisnis aset ini, saya salah satunya. Nanti 3 kekuatan ini ada pelakunya langsung seperti saya dan teman-teman, karena jaringan UMKM ini besar, Pak. Cuman kalau bedanya, kalau Akuin bukan binaan, Pak. Kami menganggap teman-teman UMKM itu mitra. Jadi begitu bahasa mitra, saya bisa bicara dengan mereka bukan membina, Pak, tapi Anda mitra saya, berarti sejajar dengan kami. Ada informasi, satu, tahapannya jelas, Pak Yana. Pertama, kami menginformasikan, mendata mereka mana yang startup, Pak, mana yang middle. Dan salah satunya saya saat ini sedang membangun bagaimana mereka transaksinya by online. Sekarang ada aplikasi kan, Pak. Mereka itu kelemahannya, Pak, di manajemen, rata-rata manajemen dan pengelolaan keuangan. Jadi untung masuk 1 juta, 2 juta, besoknya bingung tuh. Loh kok besok kemana? Nah, ini alhamdulillah saya juga informasikan kepada teman-teman, mudah-mudahan ke depan Warsa dan TV Desa bisa bersinergi, Pak, membangun aplikasinya langsung, Pak. Aplikasi transaksi harian. Nah, sehingga di transaksi itu Warsa bisa juga memberikan berupa link ataupun isian, begitu transaksi Anda hari ini masuk modal 10 juta, kemudian profitnya keluar 2 juta, langsung, Pak, connect masuk ke rekening. Jadi mereka bisa langsung sisihkan, Pak. Ini cara gampangnya. Karena kalau menurut saya, kalau tidak langsung dibegitukan, Pak, teman-teman UMKM akan lupa, Pak. Begitu masuk ke dompet kita, dompet uang gitu kan, langsung nanti manajemen keuangannya tuh ya masuk, mungkin dipakai buat anak jajan, mungkin dipakai untuk konsumsi lain. Tapi begitu mereka terbiasa dengan aplikasi, Pak, ada aplikasi transaksi harian, contoh pedagang cappuccino gitu kan, atau mie ayam. Saya ngambil yang startup ya. Kalau yang mungkin yang middle sudah transaksinya mungkin mereka menggunakan online. Kenapa saya konsentrasi ke startup, Pak Iwan? Karena startup ini yang jumlahnya jutaan, Pak. Dan mereka yang harus dibangun pada saat Indonesia harus maju 5-10 tahun yang akan datang. Menyongsong Indonesia lebih hebat atau maju. Dan saat ini 20 Mei adalah kebangkitan. Pak Iwan, tolong dijaga semangatnya nih, Pak.
TV Desa, ayo Pak, jaga semangat kami agar mampu dan mau bermimpi besar, Pak. Dan mimpi besar ini ya salah satunya dalam waktu dengan Warsa, yakin 3 bulan Anda akan jadi model, umpamanya gitu loh Pak. Tapi tahapannya jelas, Anda sekarang startup, bergabung dengan Warsa, melalui mengikuti treatment yang diadakan sangat luar biasa setiap minggu 2 kali kan Pak ya. Tapi pencapaiannya terukur Pak. Karena teman-teman saat ini memang membutuhkan bukan janji Pak Yana, tapi sebuah harapan yang terukur. 3 bulan bersama Warsa, Anda mampu jadi model. Wah, kalau seperti itu, oke Pak Iwan. Jaminannya apa nih? Bila perlu begitu. Ya jaminannya mungkin edukasi secara rutin, Anda cukup dengan 500.000 atau dengan 100.000, dan Anda yakin dengan 100.000 besok akan meningkat. Sehingga ke depan, saya bermimpi Pak, bukan mimpi, bercita-cita. 2022, mudah-mudahan pandemik sudah berakhir ya Pak ya, walaupun memang kacamata dampaknya pasti panjang Pak Iwan. Kita rasakan itu, kita sadari itu. Tapi minimal dengan semangat yang dibangun oleh Warsa, dan tadi saya lihat ada pembukaan di Jeddah Iklan, Pak Menteri pun sudah sangat mensupport ya. Mudah-mudahan di TV Desa bisa Noel Pak, tolonglah kepala daerah seluruh Indonesia, minimal se-Jawa Barat, bisa lah Pak nyentil, karena apa? Ada loh Warsa loh yang konsisten. Saya kira itu Pak Yana, saya pengen setelah kali ini pertemuan di acara sekarang ini, mudah-mudahan kita dapat formula Pak tadi Pak. Saya menginformasikan salah satu kelemahan kami di UMKM itu, dan kami pun menginginkan ada satu semacam vendor ataupun apa yang bisa digandeng kepada kami Pak Iwan, berupa aplikasi, transaksi, tapi tolong sekaligus Pak dipaksa nabung saham atau trading saham. Saya kira itu masukan kami Pak, atau curhatan kita di UMKM. Terima kasih Kang BC. Jadi saya dapat insight terbaru, dan ini mungkin nanti kita bisa formulasikan, kita bisa diskusikan antara Bawasa dan TV Desa, karena saya melihat juga ini peluangnya cukup besar. Bahkan penggiat UMKM di Indonesia, pentolan itu kebetulan saat ini menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, Pak Sandiaga Uno, juga dia kan konsen di UMKM, termasuk juga di saham. Nah, mudah-mudahan bisa jadi kolaborasi. Kalau mungkin besok ada satu startup baru yang go public, yaitu Gojek dan Tokopedia, mungkin ke depan kita bisa menciptakan Gojek dan Tokopedia lain yang bisa mendapatkan permodalan. Nah, Bapak Ibu, cukup menarik obrolan sore hari ini. Tanpa terasa tersisa waktu 3 menit lagi. Saya sebelum closing, saya berikan closing statement dulu untuk Mbak Warsa dan Kang BC, masing-masing 1 menit karena terbatas waktunya untuk ajakan ke para UMKM. Saya persilakan kepada Mbak Warsa dulu. Silakan Mbak Warsa. Baik, terima kasih. Selamat sore para pemirsa TV Desa di seluruh Indonesia. Jadi tadi pembicaraan menarik sekali ya dari Pak Bambang. Mudah-mudahan ini juga saya yakin melalui TV Desa bisa didengar oleh para kepala-kepala daerah ya. Terakhir kan saya juga nonton Gubernur Jawa Tengah ya, Pak Ganjar Pranowo, dan mereka juga ternyata melakukan satu kolaborasi terus dengan para kepala daerah yang lain. Sebenarnya kalau bicara tanggung jawab siapa sih mengenai sosialisasi dan edukasi saham ini kepada masyarakat? Karena ini memang program pemerintah, pada dasarnya sih memang pemerintah yang seharusnya, mungkin dalam hari ini Menteri Perdagangan, BUMN, dan Menteri perekonomian ya, harusnya seperti itu. Tapi balik lagi, mungkin dari sisi pemerintah kan banyak banget yang memang harus dipikirkan, sehingga kitalah pelaku-pelaku pasar modal yang juga ikut memberikan sosialisasi dan edukasi. Nah, ini adalah salah satu bentuk kepedulian kita, bagaimana caranya kita memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai bisnis saham yang benar. Dan tentu memang seperti di topik pada hari ini, gimana caranya masyarakat kita ini karena memiliki hak yang sama untuk memiliki masa depan yang lebih baik dan lebih sejahtera, salah satunya melalui investasi di bidang saham. Bagaimana caranya? Ya tentu dengan melalui bimbingan dan pelatihan.
Bagi para pemirsa desa bisa menghubungi ke adminnya atau hotline-nya TV Desa. Terima kasih, mudah-mudahan sukses buat kita semua, berkah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Warsa. Lanjut closing statement dari Kang BC dari Akuin. Silakan, Kang. Baik, terima kasih Pak Yana. Saya satu hal pertama pada kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan UMKM yang tetap semangat, dan saya berharap Pak ada satu kepala daerah di tingkatan desa, dan saya berharap segera ini di closing statement saya, mari saya siap dan kita cari Pak satu desa yang siap Pak. Ini harus ada pilot project. Mungkin sudah pernah dilakukan, kita pernah dengar Kabupaten Saham, ada Desa Saham, tapi di Jawa Barat khususnya di Bogor Pak, saya siap menyiapkan satu desa, mungkin satu RW untuk kita edukasi saham Pak. Di situ, ayo dengan TV Desa kita konkretkan itu, kita jadikan ini pilot project dan jadi percontohan betul-betul Pak. Di Sukabumi saya punya satu kepala desa, terus boleh saya sebutkan nama Desa Cidahu, itu kepala desa namanya Asep, mudah-mudahan dengar juga oleh Bapak Gubernur. Pak Asep sudah menyatakan desanya adalah desa dolar Pak. Kreativitasnya berupa dekorasi. Memang penghasilannya dolar Pak. Asetnya dolar, dan dia punya objek pariwisata yang besar. Jika bisa kita silaturahim bahwa harus ke sana, kita tingkatkan agar dia menjadi salah satu desa betul-betul yang bisa dolarnya dolar kepemilikan aset juga Pak. Saya berharap kita ke depan bisa mewujudkan satu desa, satu kecamatan dan kabupaten dan seterusnya untuk kita jadikan satu kerjasama konkret Pak antara UMKM, Warsa dan TV Desa. Mudah-mudahan yang lain kemudian bergabung, komunitas-komunitas lain bisa bergabung. Kita bikin gerakan Pak, mumpung sekarang kebangkitan nasional Pak. Itu saja Pak Yana, terima kasih. Oke, terima kasih Kang BC. Oke. Bapak Ibu, di akhir sesi ini saya bisa menyimpulkan bahwa di saat pandemik seperti saat ini, kita tidak hanya berdiam diri, tidak hanya menunggu waktu yang tepat atau menunggu keajaiban yang akan datang, tapi kita harus mulai bertindak saat ini juga, ya. Jadi segera lakukan. Kalau tadi Kang BC menyarankan untuk membuka rekening saham, yuk segera lakukan pembukaan rekening saham. Silakan hubungi pengundang Bapak Ibu atau bisa hubungi nomor admin TV Desa di bawah ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita Mbak Warsa dan Kang BC dari Akuin, lalu tim TV Desa, para kerabat desa, para member komunitas Warsa. Saya Iriana, mohon pamit. Kita berjumpa kembali di Kamis depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam warung saham.